Halo, selamat datang di Alam Coding. Salam kenal semuanya dan selamat belajar. Sebelumnya, tahu nggak sih buat Hello World di Flutter itu bisa dalam hitungan detik aja? Nggak percaya? Ayo kita buat. Untuk mata belajar kita hari ini yaitu jangan takut jadi pemula. Tak ada jalan pintas menuju mahir. Belajar memang harus bertahan. Tidak ada seorang yang mahir yang tidak diawali sebagai pemula. Oke, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat project Flutter pertama dan menampilkan teks sederhana Hello World. Karena di pertemuan sebelumnya teman-teman sudah berhasil menginstal Flutter, sekarang kita bisa langsung lanjut ke langkah berikutnya. Ayo kita mulai. Pertama, buka terminal, lalu ketik Flutter min version untuk cek apakah Flutter sudah jalan di terminal teman-teman. Jika sudah, akan terlihat versi Flutter yang akan digunakan untuk membuat project. Setelah itu, kita create project Hello World dengan komen Flutter create nama project kalian. Setelah itu, masuk ke folder projectnya dan masuk ke VS Code dengan komen code titik. Oke, sekarang project Flutter pertama sudah dibuat. Akan terdapat beberapa folder yang dibutuhkan masing-masing SDK. Main pada Flutter terdapat pada folder lib yang di dalamnya terdapat hasil generate dari create project tadi. Oke, hasil generate ini menghasilkan example dari project yang langsung bisa dijalankan beserta komen dokumentasinya. Seperti dem data di mana letak untuk memberikan tema dark atau like, dan juga beberapa implementasi widget class seperti stateless, stateful, serta function yang digunakan untuk increment value. Mari kita coba untuk run. Oke, open emulator kalian dengan memilih emulator yang tersedia. Jalankan Android, iOS, web ataupun desktop sesuai kebutuhan kalian. Namun untuk saat ini saya menjalankan menggunakan Android emulator. Oke, run project dengan memilih tab run lalu pilih run without debugging. Apa sih kak bedanya with debugging sama without debugging? Oke, secara umum with debugging itu dia bisa menggunakan breakpoint untuk menghentikan eksekusi di baris tertentu untuk mencari bug yang terjadi. Namun proses build akan sedikit lama karena proses debug aktif. Karena kita hanya ingin melihat hasil akhir dari kode yang akan dibuat, maka kita menggunakan without debugging saja untuk saat ini. Oke, with debugging akan dibutuhkan apabila teman-teman ingin mencari bug yang tidak terlihat ketika membuat sebuah fitur tuh. Contohnya kayak misal kalian mencari sebuah fitur, ternyata dari flow fitur itu tuh nggak ada bug yang ditemuin, kayak dari lognya itu juga nggak ada. Nah, kalian bisa menggunakan fitur with debugging ini. Oke, ketika sudah dijalankan, ini tampilan aplikasi default Flutter. Ada judul, teks informasi, dan tombol plus di bawah kanan. Kita kulik sedikit bagaimana Flutter membuat sebuah tampilan ya. Oke, yang pertama untuk app bar. Di sini implementasi dari Flutter menggunakan parameter pada widget yang dipanggil, yang dimana value dari title dibuat require untuk digunakan pada title widget app bar. Widget teks digunakan untuk menampilkan elemen berupa tulisan di layar. Pada tampilan ini, teks digunakan untuk memberi informasi kepada pengguna, seperti pesan dan angka yang menentukan jumlah klik. Selanjutnya, kita lihat sebuah tombol melayang di bagian bawah kanan. Ini adalah floating action button, salah satu widget yang sering digunakan untuk aksi utama dalam sebuah layar. Nah, ketika tombol ini ditekan, ia menjalankan sebuah fungsi bernama increment counter. Fungsi ini ketika kita definisikan sebelumnya di dalam kelas. Tapi yang menarik, fungsi ini dibungkus dengan set state. Nah, set state ini penting banget untuk kalian tahu nih, karena digunakan untuk memberi tahu Flutter bahwa ada perubahan data yang harus ditampilkan ulang ke UI. Dan ingat, set state hanya bisa digunakan di dalam widget stateful. Jadi setiap kali tombol ditekan, angka akan bertambah dan otomatis UI-nya ikut diperbarui. Floating action button yaitu button yang mengambang pada tampilan. Flutter ini merupakan bagian dari scaffold widget.
Widget scaffold berfungsi sebagai kerangka utama sebuah tampilan di Flutter. Di dalamnya terdapat berbagai parameter penting seperti bar, body, hingga floating action button. Masing-masing parameter ini memiliki perannya sendiri untuk menyusun layout dan interaksi pengguna dalam satu layar aplikasi. Oke, mari kita perbaiki tampilan ini agar menampilkan wording Hello World sesuai target kita kali ini. Hapus widget floating action button karena tidak dibutuhkan. Lalu sekarang kita akan melakukan sedikit perubahan pada tampilan layar ini, yaitu ubah dua widget teks yang ada menjadi satu widget teks yang menampilkan tulisan Hello World. Setelah selesai, simpan perubahan dengan menekan Command plus S di Mac atau Ctrl S di Windows. Secara otomatis tampilan akan diperbarui dan kini aplikasi akan menampilkan tulisan Hello World di layar. Selamat, kalian berhasil membuat sebuah tampilan Hello World di Flutter. Oke, untuk kali ini saya akan memberikan beberapa tips ya dan penjelasan dalam pembuatan project di awal. Untuk create project, kalian bisa melakukan dengan Command Shift P pada Mac untuk menampilkan perintah create project, di mana setelah perintah ini dijalankan, Flutter akan memberikan pilihan jenis template apa yang akan kalian kembangkan. Bingung pilih yang mana? Tenang, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, application. Template ini cocok buat teman-teman yang baru mulai belajar. Kenapa? Karena ada banyak komen di kodenya, lengkap dengan contoh tes, jadi kita bisa mengerti alur programnya pelan-pelan. Oke, yang kedua ada empty application. Kalau teman-teman udah familiar sama Flutter dan gak mau gangguan dari komentar atau testing boilerplate, pilih ini, clean dan langsung coding. Nah, kalau kalian ingat kita bisa membuat Hello World hanya dalam hitungan detik, nah pakailah ini. Create project dengan opsi ini, Flutter akan langsung generate project dengan tampilan Hello World seperti ini. Oke, yang ketiga, ada skeleton application. Template ini udah disiapin lengkap dengan struktur best practice Flutter. Udah ada list dan detail view-nya. Buat kamu yang mau belajar struktur aplikasi beneran, ini pilihan yang tepat nih. Oke, lalu kita masuk ke template yang next level nih. Template dari 4 hingga 6 ini agak berbeda pendekatannya ya. Karena template 3 ini fokus ke pengembangan dan digunakan untuk kalian yang sudah paham sama Flutter atau mau migrasi ke Flutter. Ayo kita pahami satu-satu. Template keempat ada modul. Punya aplikasi natif Android atau iOS dan pengen gabungin Flutter. Nah, ini templatenya. Bisa integrasi sebagian ke dalam project yang udah jalan. Lalu buat tampilan dari modul ini sama seperti template application. Bedanya ini bisa digunakan untuk hybrid dengan natif atau migrasi ke Flutter. Selanjutnya yang kelima, kita punya template package. Nah, template ini cocok banget kalau teman-teman ingin membuat reusable logic seperti helper, model atau service yang bisa digunakan di banyak project Flutter. Biasanya ini dipakai kalau kita ingin membagikan kode ke tim lain atau bahkan mempublish ke pubdev. Berbeda dari template lainnya, package ini nggak punya file min.dart karena memang tidak ditujukan untuk aplikasi langsung, melainkan fokus pada logika dan integrasi natif yang bisa diakses dari banyak aplikasi. Dan yang terakhir ada template plugin. Template ini cocok banget buat kamu yang ingin membuat jembatan antara kode Flutter dan fitur-fitur natif seperti kamera, sensor, Bluetooth, bahkan integrasi ke API platform Android dan iOS secara langsung. Oke, nah itu dia penjelasan lengkap mengenai berbagai template project di Flutter. Mulai dari template aplikasi biasa, modul, plugin, sampai package. Tapi kalau kamu masih di tahap awal belajar, aku sangat menyarankan untuk mulai dari template aplikasi dulu ya. Kenapa? Karena ini adalah cara paling simpel dan praktis buat mengenal alur dasar pemrograman di Flutter. Bagaimana widget bekerja, struktur file, hingga proses build aplikasinya. Dengan template ini, kamu bisa langsung praktik bikin aplikasi dari nol, belajar layout, dan mengenal logika dasar yang digunakan hampir di semua project Flutter. Jadi, jangan ragu buat eksplorasi, karena dari sinilah perjalanan kamu sebagai developer Flutter dimulai. Oke, hari ini kita sudah berhasil membuat project pertama di Flutter dan menampilkan Hello World di layar.
Gampang banget bukan? Tapi ini baru langkah awal. Di pertemuan selanjutnya kita bakal masuk ke hal yang jauh lebih seru dan penting nih, yaitu mengenal struktur file dan folder di Flutter. Kenapa penting? Karena struktur ini adalah fondasi utama dalam pengembangan aplikasi Flutter. Dan kamu akan sangat sering berurusan dengannya di setiap project. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Jangan lupa untuk like kalau suka, komen jika ada yang dibingungkan, dan subscribe untuk ikuti update ke depannya. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.